Perhatikanlah dari hal yang paling luar, yaitu pada huruf atau tulisan yang membentuk kalimat. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat. Sebenarnya inti perintah itu adalah carilah negeri akhirat. Tetapi jika hanya perintah itu saja, maka pasti akan memunculkan pertanyaan, di mana negeri akhirat itu dan bagaimana atau dengan cara apa mencarinya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, di manakah letak negeri akhirat itu dan bagaimanakah caranya agar kita bisa menemukannya tanpa keraguan? Jawab, jika kamu ingin mengetahui jawabannya, di manakah letak negeri akhirat itu, mari kita mencari petunjuk itu di dalam Al-Quran. Bukankah Allah ada berfirman yang artinya, kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Jika kita cermat dan teliti, maka kita akan menemukan petunjuk pada firman Allah yang artinya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari duniawi, dan berbuat baiklah seperti Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Coba perhatikanlah ayat ini dengan seksama, karena muatannya yang sangat berharga bagi kehidupanmu yang sangat terbatas waktunya. Kita tidak pernah tahu sampai kapan Allah memberi kesempatan kepada kita untuk menikmati kehidupan di dunia ini. Tetapi yang jelas, tidak akan lama jikapun umur kita sampai ratusan tahun misalnya. Sehingga sebenarnya tidaklah layak kita mempertaruhkan kehidupan kita saat ini hanya untuk hal-hal yang tidak akan mengantarkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aku meminta kepada kalian untuk memperhatikan firman Allah yang sudah kusebutkan tadi, karena di sana jelas sekali apa yang diperintahkan kepada kita. Maka jika kita telah memakrifati Allah secara kafah, kita akan dapat memahami mana yang harus didahulukan sebelum yang lain. Firman Allah itu menyebutkan dengan sangat jelas 4 dasar hidup paling utama yang harus kita kerjakan. Keempatnya merupakan sebuah rangkaian, dan pelaksanaannya pun harus dimulai dari urutan pertama hingga urutan keempat. Urutan pertama harus dikerjakan sebelum nomor 2, lalu nomor 2 harus didahulukan sebelum nomor 3, sedangkan nomor 3 harus didahulukan sebelum nomor 4 dalam pelaksanaannya. 4 prioritas hidup yang difirmankan oleh Allah itu adalah: yang pertama, mencari negeri akhirat dengan anugerah Allah yang ada padamu.
Yang kedua, jangan lalaikan masalah keduniawian. Yang ketiga, berbuat baik seperti Allah. Dan yang keempat, jangan berbuat kerusakan di bumi. Ketahuilah olehmu, yang nomor satu merupakan perintah amar, sedangkan yang nomor dua merupakan larangan atau sesuatu yang harus dicegah atau nahi. Dan nomor tiga juga merupakan perintah amar. Dan nomor empat adalah larangan atau sesuatu yang harus dicegah, nahi. Kalian harus memperhatikan keempatnya dengan sikap seorang hamba Allah yang soleh, yaitu mampu melakukannya dengan keseimbangan yang benar. Kalau hanya memperhatikan salah satu dan melalaikan yang lainnya, kalian akan rugi. Pertanyaan, mengapa? Jawab, karena walaupun dari keempatnya itu, dua diantaranya berupa perintah dan dua berupa larangan, janganlah kalian menganggap bahwa yang berupa perintah itu wajib dikerjakan, sedangkan yang berupa larangan itu wajib kalian hindari. Tidak, sikap seperti itu tidak semestinya. Jika kalian memilih sikap seperti itu, maka kalian akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh kebahagiaan yang paripurna. Bagi orang-orang yang sudah mampu memakrifati Allah secara paripurna, keempat prioritas hidup itu sebenarnya berupa perintah yang harus kalian kerjakan. Prioritas nomor 1 dan nomor 3 adalah perintah yang harus didahulukan, sedangkan prioritas nomor 2 dan nomor 4 adalah perintah yang harus mengikuti setelah perintah yang harus didahulukan itu telah dikerjakan. Itulah sebabnya aku menyatakan prioritas hidup itu harus dikerjakan secara berurutan, dari prioritas ke-1, ke-2, ke-3, lalu ke-4. Kalian tidak hanya dilarang untuk mengerjakan prioritas ke-4 lebih dahulu, baru prioritas yang lainnya. Bahkan kalian tidak akan mampu mengerjakan prioritas ke-4 sebelum ke-3, prioritas ke-3 sebelum ke-2, dan prioritas ke-2 sebelum ke-1, sehingga hasilnya pun akan berbeda. Mari kita kupas satu demi satu 4 prioritas hidup itu. Prioritas pertama yaitu carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat. Adakah kalian dapat menemukan hal yang luar biasa dari perintah Allah yang harus dijadikan prioritas hidup yang paling awal ini? Jika belum, bacalah kalimat itu berulang-ulang, lalu resapkan dalam hati dan pikiranmu, kemudian gunakan akalmu untuk menelaahnya. Ingat, kalian harus menggunakan akal, karena tidak ada agama pada orang yang tidak berakal atau yang tidak pernah menggunakan akalnya. Perhatikanlah dari hal yang paling luar, yaitu pada huruf atau tulisan yang membentuk kalimat. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat. Sebenarnya inti perintah itu adalah carilah negeri akhirat. Tetapi jika hanya perintah itu saja, maka pasti akan memunculkan pertanyaan, di mana negeri akhirat itu?
dan bagaimana atau dengan cara apa mencarinya. Maka Allah memberitahukan sebagai sisipan kalimat pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Perhatikanlah betapa indahnya firman itu. Di situ Allah tidak menunjukkan keberadaan negeri akhirat itu dulu, melainkan memberitahu kepada hamba-hambanya bagaimanakah caranya menemukan negeri akhirat itu. Hal itu terlihat pada ungkapan yang berbunyi, pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Lihatlah dan perhatikanlah. Di situ Allah menunjukkan caranya dengan menggunakan kata atau bahasa pada, bukan menggunakan kata dengan. Bahasa atau kalimat kata pada itu menunjukkan tempat keberadaan sesuatu, lalu diikuti dengan kata apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Di sini Allah menunjukkan dengan kata kepadamu, dan yang digunakan pun adalah kata ganti orang kedua, yaitu mu atau kamu. Jadi kalian harus memperhatikan dirimu masing-masing. Sekali lagi, carilah dari yang paling luar dulu. Apa sih yang telah dianugerahkan Allah kepada kita? Jangan melihat jauh-jauh. Lihatlah dirimu yang paling luar. Anugerah Allah yang telah Dia berikan itu adalah jasad kita. Karena menggunakan kata telah, artinya anugerah itu sudah ada pada kita dan dapat kita lihat karena pemberian itu kasat mata serta dapat diraba. Jasad adalah dirimu yang paling nyata, yang dapat dilihat oleh dirimu sendiri dan dapat dilihat oleh orang lain. Wahai fulan bin fulan, sebenarnya sudah cukup jelas. Prioritas hidup utama yang harus kita kerjakan adalah mengenali dirimu sendiri. Allah pun menunjukkan kepada yang paling nyata, yaitu jasadmu. Sehingga jika kita tahu bahwa anugerah yang telah Dia anugerahkan kepadamu adalah jasadmu, maka kalimat itu menjadi lebih sederhana, yaitu carilah pada jasadmu negeri akhirat. Tentu saja ungkapan itu pasti mengejutkan, karena selama ini kalian selalu diberi pengertian bahwa negeri akhirat adalah sesuatu yang jauh atau yang gaib. Sebenarnya kalian tidak perlu terkejut atau heran, karena Allah sudah memberitahukan melalui firman-Nya, Aku ini dekat, lebih dekat daripada urat lehernya. Al-Quran Surat Qaf ayat 16. Pernyataan Allah ini sebenarnya sangat gamblang, sehingga jika ada yang memberitahukan bahwa Allah berada di akhirat atau kerajaan Allah itu letaknya di negeri akhirat, maka dengan sendirinya pernyataan Allah bahwa Dia lebih dekat daripada urat lehermu itu pun berarti menunjukkan keberadaan negeri akhirat. Urat lehermu itu adanya juga pada jasadmu, sehingga keberadaan negeri akhirat itu pun ada pada jasadmu. Cobalah kalian renungkan dengan hati yang jernih, supaya kamu mendapatkan pelajaran. Pada pembahasan sebelumnya,
Aku mengajak kamu untuk memahami sesuatu dari hal yang paling luar dahulu. Yang mula-mula kita mencermati kalimat dari rangkaian kata-katanya, kemudian kita mencocokkannya dengan diri kita yang paling luar, yaitu jasad kita. Sekarang mari kita mencari lebih jauh ke kedalaman diri kita. Seperti kalian ketahui, manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu jasad dan roh. Jasad itu letaknya di luar dan bisa dikenali dengan mudah dengan melihat atau meraba. Sedangkan roh berada atau bersemayam pada jasad kita, sehingga jika dikatakan bahwa negeri akhirat itu ada pada jasadmu, itu artinya terletak pada bagian terdalam dari diri kita. Maka yang dapat merasakan kebahagiaan negeri akhirat itu adalah diri kita yang tidak dapat diraba, atau diri kita yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, yaitu roh. Rohlah yang harus melakukan perjalanan menemukan negeri akhirat. Di sini kalian harus mulai menyadari bahwa perjalanan menemukan negeri akhirat itu tidak ada atau tidak dapat ditemukan caranya di dalam buku pelajaran. Buku pelajaran adalah konsumsi otak atau pikiran, bukan konsumsi hati atau kolbu. Maka untuk mendapatkannya pun haruslah dengan bimbingan langsung dari orang-orang yang memiliki ilmunya. Pada zaman Nabi, para nabi itulah yang membimbing umatnya secara langsung bagaimana caranya menempuh perjalanan rohani menemukan negeri akhirat. Setelah Nabi wafat, terutama setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka para ahli waris Nabilah yang mengajarkan secara langsung cara menempuh perjalanan rohani kepada orang-orang yang membutuhkan. Mengikuti tradisi para nabi yang mengajarkan ilmu ini secara pribadi kepada orang-orang yang butuh, maka para ahli waris nabi itu pun menempuh cara yang serupa. Wahai fulan bin fulan dan wahai fulan binti fulan, hendaklah kalian menyadari bahwa pada masa nabi ada dua kelompok manusia yang menjadi pengikut, yaitu kaum yang disebut umat dan sahabat atau murid. Kaum atau umat adalah manusia yang hidup di masa seorang nabi, dan dia mengimani nabi dan apa-apa yang diajarkan kepada mereka. Sedangkan sahabat atau murid adalah orang-orang yang selalu bersama-sama nabi kemanapun dan dimanapun. Nabi Isa alaihi salam mempunyai 12 orang murid yang setia, yang tidak pernah berpisah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai 4 sahabat utama, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali yang sangat setia, serta sahabat-sahabat lain di luar 4 sahabat utama itu. Golongan murid atau sahabat itulah orang-orang kepercayaan para nabi. Kepada mereka lah para nabi mengajarkan ilmu ini secara langsung. Ilmu ini oleh Nabi Muhammad SAW disebut sebagai ilmu yang disimpan rapi, yang hanya diketahui oleh orang-orang yang telah memakrifati Allah secara kafah. Nabi Muhammad SAW tidak menyebut bahwa ini ilmu yang dirahasiakan, karena
memang tidak ada yang harus dirahasiakan. Nabi Muhammad menyebutnya ilmu yang disimpan rapi, artinya tidak sembarang waktu boleh dibuka dan tidak diajarkan kepada sembarang orang. Nabi bahkan memerintahkan ilmu ini tidak boleh diajarkan kepada orang-orang yang tidak membutuhkan, sebab nanti akan menjadi fitnah. Tetapi jika ada yang membutuhkan, maka ilmu ini harus diajarkan kepadanya, karena jika tidak diajarkan, maka akan menjadi fitnah. Oleh karena itu, kalian harus berusaha menemukan ahli waris Nabi ini, dan ambillah ilmu ini darinya agar kalian mendapatkan negeri akhirat. Ini sangat penting sekali untuk diketahui, karena negeri akhirat adalah prioritas hidup pertama yang harus kalian peroleh sebelum prioritas hidup lainnya. Ilmu yang diajarkan oleh para ahli waris Nabi itu tidak berupa buku atau tulisan, tetapi berupa laku utama yang akan diajarkan secara langsung kepadamu, sehingga kalian akan mampu memakrifati Allah secara kafah. Dengan begitu, kalian akan menjadi golongan arif billah yang terhormat di sisi Allah, walaupun hidup dan berjalan di tengah-tengah umat manusia. Demikian sekilas tentang prioritas hidup pertama. Carilah pada apa yang dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Sedangkan prioritas kedua, janganlah kamu melupakan bagianmu dari dunia. Mari kita melanjutkan pembicaraan kita. Kali ini tentang prioritas hidup kedua dari 4 prioritas hidup kita, yaitu janganlah kamu melupakan bagianmu dari dunia. Perhatikanlah ungkapan tersebut dengan seksama. Jika kalian cukup jeli, kalian akan melihat kalimat yang sederhana itu sebenarnya mengajarkan kepada kalian banyak hal. Penggunaan kata ganti orang kedua tunggal menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya perintah Allah itu bersifat individual yang harus dikerjakan secara individual pula. Inilah yang dikategorikan sebagai fardu ain. Kewajiban individual dalam kaitan dengan dirimu. Maka Allah mengingatkan kepadamu bahwa di dunia ini ada bagianmu yang harus selalu kamu ingat. Acuan utama yang harus kalian ingat adalah hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Itu berhubungan dengan keperluan jasad atau badan. Keperluan yang berkaitan dengan jasadiah atau badaniah, karena keberadaan manusia di dunia hanya ketika masih tinggal di dunia. Maka Allah hanya memberitahu supaya kamu tidak melupakan bagian duniawimu, yaitu keperluan yang menyangkut pangan, sandang, papan, bergaul dengan sesama, saling bekerja sama, membangun persaudaraan, hidup bertetangga secara baik, walaupun dengan orang-orang yang tidak sepaham denganmu. Inilah wilayah yang diatur dengan syariat. Untuk memenuhi semua itu, kalian harus memiliki pekerjaan yang menyebabkan kamu dapat memenuhi kebutuhan badaniah kamu. Dalam posisi ini, kamu menjadi makhluk sosial yang mengemban kewajiban sosial, atau yang dalam bahasa Arab disebut sebagai fardu kifayah.
kamu punya bagian untuk melaksanakan fardu kifayah ini, seperti bergotong royong, bekerja sama dengan orang lain baik yang satu agama maupun yang berlainan agama, melaksanakan sholat berjamaah di masjid, menaati aturan penguasa pemerintah yang mengurusi keperluan hidup duniawimu, dan lain-lain. Jika kalian memiliki pekerjaan, maka kalian akan memiliki penghasilan untuk membiayai hidupmu. Kamu tidak saja meringankan beban saudaramu, bahkan kamu dapat membantu orang lain yang membutuhkan. Kamu dapat menjadi pembayar zakat, bukan menjadi penerima zakat. Maka Nabi Muhammad SAW menyatakan, tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Pemberi itu lebih baik daripada penerima. Setiap orang diharapkan dapat menjadi pemberi. Sedangkan untuk menjadi pemberi, kalian harus memiliki penghasilan yang kamu peroleh dengan bekerja. Prioritas hidup yang kedua ini sebenarnya juga merupakan perintah supaya kalian tidak menjadi manusia yang kikir, karena kalian diperintahkan untuk tidak melupakan bagian dari duniawi. Artinya, dunia dan segala kemakmurannya tetaplah bukan tujuan, melainkan hanya sarana bagimu. Sarana itu artinya adalah alat. Jadi, dunia ini hanya alat, jasad ini hanya alat yang harus dimanfaatkan untuk mencapai tujuan hidup yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu untuk dapat kembali kepada Allah dan hidup bersama Allah di negeri akhirat. Coba kalian renungkan persoalan ini. Mungkinkah kalian dapat kembali kepada Allah jika kalian belum memakrifati Dia secara kafah? Mungkinkah kalian dapat hidup bersama Allah jika kalian belum dapat menemukannya di negeri akhirat? Lalu, mungkinkah kalian dapat meraih negeri akhirat jika kamu tidak mencarinya dan menemukannya lebih dahulu? Cobalah kalian renungkan dengan jiwa yang bersih. Prioritas hidup kedua ini sebenarnya merupakan perintah yang nyata tentang pentingnya bagian dunia untuk kalian dapatkan, agar kalian dapat membiayai hidup kalian bersama keluarga. Tetapi sekali lagi, bagian duniawi itu bukan tujuanmu. Maka kalian tidak perlu menghabiskan waktumu untuk meraih kenikmatan dunia seluruhnya, seperti orang-orang yang tidak berilmu itu. Hendaklah kalian menyingkir dan menjauh dari orang-orang yang tidak berilmu, karena mereka umumnya hanya pandai berwacana, hanya pandai mendongeng. Mereka hanya dapat menceritakan sesuatu dari apa yang ditulis oleh orang lain atau yang didengar dari orang lain, kemudian dia ceritakan kembali kepada kalian. Bertemanlah kalian dengan para arif billah, karena pada diri mereka terdapat banyak hal yang harus kalian ambil. Mereka adalah para penemu sejati, karena selalu melakukan pencarian, menyelami samudra Allah, sehingga di tangan mereka tergenggam mutiara yang murni dan tak ternilai harganya. Jika kalian mengambil ilmu dari mereka, maka kalian pun akan menjadi penyelam samudra ilahi yang luasnya tidak berbatas dan dalamnya tidak terukur. Kalian akan mendapatkan kepuasan hidup yang sulit diucapkan dengan kata-kata, sampai-sampai kalian tidak lagi memiliki keterikatan dengan segala sesuatu yang berbau duniawi.
kalian cukup mengambil bagian duniawi seperlunya saja. Itu artinya kalian telah melaksanakan prioritas hidup yang kedua dengan benar. Mari kita lanjutkan lagi pembicaraan kita tentang prioritas hidup manusia. Saat ini akan aku ajak kamu untuk menelaah prioritas hidup ketiga, yaitu firman-Nya. Berbuat baiklah seperti Allah berbuat kepadamu. Coba perhatikan kalimat yang aku sebutkan ini, yang merupakan perintah untuk kalian laksanakan. Pertanyaan, apa yang kalian pikirkan tentang perintah itu? Jawab, jika kalian hanya memusatkan perhatian kepada perintah berbuat baik, maka kalian dapat terjebak dalam lingkaran nafsu. Sebab bisa jadi kalian merasa telah berbuat baik, padahal sebenarnya belum, melainkan kalian baru melakukan sesuatu yang kalian anggap baik. Baik menurut anggapanmu sendiri belum tentu sesuai dengan harapan orang lain. Bahkan belum tentu perbuatan yang kamu anggap baik itu bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana bunyi firman-Nya yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal dia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal dia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 216, yang artinya, yang menurut kita baik belum tentu baik di mata Allah, dan yang menurut kita buruk belum tentu buruk di mata Allah. Jadi berhati-hatilah dan senantiasalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah memberikan patokan yang jelas tentang perbuatan baik yang harus kalian kerjakan, yaitu seperti Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi acuan yang harus kalian pakai adalah perbuatan baik Allah kepadamu. Seperti yang telah berkali-kali aku katakan, untuk mengetahui perbuatan baik Allah kepadamu, maka kalian harus melihat diri kalian. Mulailah melihat pada jasadmu yang sempurna, yang kesempurnaan jasad itu menyebabkan kalian dapat memperoleh manfaat yang amat besar. Kalian dapat mengolah bumi dan segala isinya untuk kemakmuran hidup duniawimu. Allah sudah menyediakan segala macam keperluan hidup duniawimu. Namun kalian harus mengolahnya lebih dulu. Untuk itu Allah telah menganugerahkan kepadamu kelengkapan jasad dan akal. Kalian tentu tidak akan mengingkari itulah perbuatan baik Allah kepadamu, karena kamu telah memanfaatkannya untuk keperluan duniawimu. Bahkan kamu telah menikmati manfaat itu untuk dirimu. Tetapi masihkah kalian tetap tidak akan mengingkari jika aku katakan bahwa dengan jasad sempurna yang diciptakan dan dianugerahkan Allah kepadamu itu, kamu dapat meraih akhirat dan kemakmuran hidup akhiratmu? Jika kalian ragu-ragu, maka kalian perlu mencari ilmu yang akan menyebabkan kalian tidak berada dalam kebimbangan dan keraguan. Karena jika kalian ragu, maka kalian sedang berdiri di sebuah tempat antara yakin dan ingkar. Hati-hatilah jika kalian sadar posisi kalian saat ini. Dengan melalui penjelasan ini, aku berharap kalian sudah dapat menangkap makna yang terdalam dari perbuatan baik Allah kepadamu, yakni
dengan memberikan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhiratmu, sehingga kalian dapat melakukan perbuatan baik seperti Allah, yakni memberikan manfaat dunia dan akhirat kepada umat manusia di dunia. Artinya, kalian harus berakhlak dengan akhlak Allah. Allah selalu memberi tanpa pernah berhenti, walaupun kepada orang-orang yang tidak mengimaninya. Kepada orang-orang yang ingkar pun Allah tetap berbuat baik, tidak pernah menghentikan pemberian kepada mereka. Bahkan untuk keperluan duniawimu, Allah justru mengelontarkan berbagai kenikmatan kepada orang-orang yang ingkar. Ingatlah, Allah hanya memberikan kenikmatan duniawi saja kepada para pengingkarnya. Orang-orang yang ingkar adalah orang-orang yang bodoh, sehingga mereka menganggap bahwa banyaknya kenikmatan duniawi itu dianggapnya sebagai bentuk cinta Allah kepada mereka. Mereka tidak menyadari bahwa kenikmatan duniawi itu menyebabkan mereka makin lupa dan ingkar. Persis seperti Qarun yang menganggap bahwa kenikmatan duniawi yang dia peroleh itu karena kepandaian mereka. Qarun menafikan peranan Allah, sehingga kenikmatan duniawi yang sejatinya merupakan laknat Allah tidak dia sadari. Janganlah kalian tertipu oleh orang-orang yang disesatkan oleh Allah. Kalian boleh saja mengenal mereka dan bertegur sapa dengan mereka, tetapi jangan bergaul dengan mereka. Kalian harus selalu mendahulukan Allah seperti para arifin billah. Maka bergaullah dengan mereka. Ambillah ilmu dari para arif billah yang telah memakrifati Allah secara kafah. Mereka sudah memiliki akhlak Allah dan berbuat baik seperti Allah. Jika kalian mengambil ilmu mereka, maka kalian pun akan dapat berbuat baik seperti mereka. Kalian pun akan menjadi golongan arif billah, karena kalian selalu mendahulukan Allah melalui makrifatmu kepadanya. Saat ini tibalah saatnya kita membicarakan prioritas hidup keempat, yaitu janganlah berbuat kerusakan di bumi. Kalian harus ingat bahwa Allah pun memiliki asma Al-Muhaimin, yang berarti yang maha memelihara. Artinya adalah yang memperhatikan makhluk-makhluknya, seperti mengurusi tindakan-tindakan mereka, rezeki mereka, dan saat kematian mereka. Dia memperhatikan mereka dengan pengetahuannya, miliknya, dan perlindungannya. Ketahuilah, Allah tidak melakukan perbuatan yang merusak. Apa yang Dia lakukan adalah sebuah pemeliharaan, walaupun secara kasat mata terjadi kerusakan berupa bencana alam misalnya. Allah tidak merusak, melainkan sedang melakukan pemeliharaan dengan mengganti sesuatu yang sudah tidak bermanfaat dan menggantinya dengan yang lebih bermanfaat. Sebagaimana bunyi firman-Nya yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Kalian juga diperintahkan untuk memelihara segala sesuatu yang ada di sekitar kalian. Alam yang digelar oleh Allah untuk kalian itu bukan untuk dirusak, melainkan untuk dipelihara. Kalian boleh mengambil dan mengelola bumi untuk kepentingan hidup kalian, tetapi tidak dengan merusak. Ingat, ketika kalian diperintah untuk mengambil bagianmu dari duniawi,
yang bermakna kalian diizinkan untuk mengambilnya sebatas keperluanmu hidup saja. Maka kalian diperintah untuk jangan berbuat kerusakan. Artinya kalian harus memelihara dunia ini dengan baik. Sadarilah wahai fulan bin fulan, kalian tidak mungkin dapat melaksanakan perintah itu jika kalian tidak mengetahui bagaimana Allah memelihara seluruh ciptaannya dengan sistem yang telah Dia susun sangat rapi. Sistem yang ada dalam diri kita maupun sistem yang berlaku pada alam semesta. Maka menjadi kewajiban kalian untuk memakrifati Allah secara paripurna agar kalian tahu apa yang disukai oleh Allah dan apa yang tidak disukai oleh Allah. Sesuatu yang disukai adalah sesuatu yang memberi manfaat untuk kita dan keberlangsungan hidup makhluk Allah. Sedangkan sesuatu yang tidak disukai atau dibenci oleh Allah adalah sesuatu yang menyebabkan kehancuran diri sendiri maupun keberlangsungan hidup makhluk Allah. Maka Allah mengingatkan, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Artinya, kalian harus menjaga diri dari apapun yang menyebabkan rusak atau binasa. Jika kalian tahu bahwa menebang hutan dengan semena-mena akan membahayakan keberlangsungan hidup makhluk Allah, maka mestinya kalian harus memeliharanya dari kerusakan. Kalian boleh menebang pohonnya sebatas yang kalian perlukan. Itu pun harus disertai upaya untuk menanam kembali. Allah menutup ayat ini dengan ungkapan yang sangat keras. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Tidak suka itu sama dengan benci. Maka terjemah ayat ini akan lebih berkesan kuat jika ditulis begini: sesungguhnya Allah benci kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka janganlah kalian melakukan pekerjaan yang menyebabkan Allah benci kepadamu. Ini prinsip yang harus kalian pegang. Pertanyaan: perbuatan apakah yang paling disukai oleh Allah? Jawab: jika engkau selalu mendahulukan Allah sebelum yang lain, maka Allah sangat menyukainya. Dia senang didahulukan, maka sebelum menyembah Dia, kalian harus terlebih dahulu memakrifatinya. Maka jadilah ahli ma'rifat dan bergaulah dengan para arif billah. Niscaya hidupmu akan bermanfaat bagi dirimu sendiri dan bagi seluruh isi alam.